Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maya Rahma Fitri dengan NIM 2602311155 dari kelas D 3DA Pancasila. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Strategi dan Tantangan dalam Pencapaian Kesetaraan Gender di Lingkungan Profesional. Latar belakangnya, kesetaraan gender merupakan keadaan di mana laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama, sebanding, dan setara dalam mendapatkan hak-haknya sebagai manusia dalam semua aspek kehidupan. Kesetaraan gender dalam dunia kerja merujuk pada prinsip bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek pekerjaan, mulai dari perekrutan, peluang promosi, hingga upah yang adil. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah pekerja laki-laki di Indonesia per Februari 2024 berjumlah 43.598 pekerja, sementara perempuan berjumlah 21.983 pekerja. Dari keseluruhan pekerja yang tercatat dalam publikasi Keadaan Pekerja di Indonesia pada bulan Februari tahun 2024, yang berjumlah 65.582 pekerja, 66% diantaranya adalah pekerja laki-laki, sementara 33% sisanya adalah pekerja perempuan. Terdapat ketimpangan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam hal partisipasi ekonomi, walaupun dari segi populasi jumlahnya hampir setara. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender di Indonesia dalam dunia kerja masih terjadi meskipun Indonesia memiliki kebijakan yang mendukung kesetaraan gender seperti UU Ketenagakerjaan yang mengatur hak-hak pekerja perempuan. Implementasi kebijakan tersebut masih terhambat oleh norma sosial dan budaya yang menganggap pekerjaan tertentu hanya cocok untuk satu gender. Lalu apa tujuan dari proyek ini? Yang pertama, menganalisis kondisi kesetaraan gender dalam dunia kerja di Indonesia dengan menilai tantangan yang dihadapi perempuan di lingkungan profesional. Yang kedua, mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan dan pemerintah untuk mendukung kesetaraan gender di lingkungan profesional. Yang ketiga, menyusun rekomendasi kebijakan dan langkah konkret yang dapat diambil untuk mengurangi kesenjangan gender di dunia kerja. Metode pelaksanaan yang dilakukan adalah yang pertama adalah observasi. Observasi dilakukan untuk mendokumentasikan situasi faktual terkait permasalahan kesetaraan gender di lingkungan kerja. Yang kedua, dengan mengadakan wawancara. Dari wawancara yang telah saya lakukan, kesimpulan yang didapat menunjukkan bahwa strategi utama mencakup peningkatan kesadaran melalui pelatihan, kebijakan rekrutmen yang adil, fleksibilitas kerja, serta program mentoring dan kebijakan anti-diskriminasi. Namun, tantangan yang dihadapi masih besar, seperti bias gender, kesulitan perempuan dalam mencapai posisi kepemimpinan, serta norma sosial yang membatasi peran perempuan. Meski demikian, ada harapan untuk perubahan positif di masa depan dengan adanya komitmen yang lebih besar dari semua pihak dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan setara. Rancangan solusi yang bisa saya ambil, yang pertama, sosialisasi intensif tentang pentingnya kesetaraan gender. Yang kedua, peningkatan kebijakan dan pemerataan tunjangan terhadap pekerja wanita untuk mendukung kesetaraan gender. Lalu yang ketiga, dengan adanya pembentukan program edukasi berkelanjutan melalui kerjasama dengan perusahaan atau pemerintah mengenai kesetaraan gender. Untuk refleksi diri yang bisa saya ambil dari wawancara dari proyek ini, jadi menurut saya kesetaraan gender di dunia kerja bukan hanya masalah hak dan keadilan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang produktif, inklusif, dan berdaya saing. Salah satu strategi yang menurut saya sangat penting untuk terus didorong adalah kesadaran dan pelatihan tentang bias gender, baik bagi individu maupun organisasi. Namun tantangannya juga tidak sedikit. Budaya patriarki yang telah ada selama berabad-abad dalam struktur sosial seringkali menjadi hambatan terbesar. Adanya persepsi yang masih kuat bahwa peran perempuan lebih cocok dalam pekerjaan administratif atau dukungan, sementara laki-laki lebih dipandang sebagai pemimpin atau eksekutif. Stereotip ini terbukti sangat sulit untuk diubah meskipun kebijakan dan pelatihan sudah ada.
Selain itu, langit-langit kaca masih menjadi tantangan yang nyata, bahkan di perusahaan-perusahaan besar dan maju. Perempuan mungkin memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki, namun seringkali mereka tidak diberikan kesempatan yang sama untuk meraih posisi tertinggi dalam organisasi. Jadi menurut saya, mengatasi fenomena ini memerlukan usaha yang lebih besar, termasuk dalam mengubah pola pikir dan praktik di tingkat manajemen atas. Meskipun demikian, saya percaya bahwa untuk mencapai kesetaraan gender di dunia kerja, kita perlu melakukan upaya yang tidak hanya bersifat teknis seperti kebijakan atau aturan, tetapi juga bersifat budaya dan sosial. Pentingnya keterlibatan laki-laki dalam gerakan ini juga harus diperhatikan. Jadi ketika laki-laki turut mendukung dan berperan aktif dalam mempromosikan kesetaraan gender, perubahan yang lebih signifikan bisa tercapai. Baiklah, terima kasih. Sekian hasil proyek kami tentang SDG kesetaraan gender. Saya Marama Fitri, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.